Relawan Seci Wilayah Barat mengunjungi kediaman Siti Waspiah, salah satu penerima bantuan Seci sejak tahun 2013 yang hidup seorang diri. Sepeninggalan sang anak, kini Siti Waspiah hanya diurus oleh tetangganya. Seci pun memberikan biaya hidup setiap bulannya. Mengunjungi penerima bantuan masih rutin dilakukan oleh relawan Seci dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan. Seperti yang dilakukan oleh relawan Seci Wilayah Barat 1. Dengan penuh kesungguhan hati, mereka mengunjungi penerima bantuan bernama Siti Waspiah yang tinggal di daerah Kapuk, Jakarta Barat. Nenek Siti yang berusia 85 tahun hidup sebatang kara semenjak sepeninggalan anak tunggalnya pada tahun 2005. Permasalahan keluarga yang terjadi membuat ia harus mengurus diri sendiri. Hingga tahun 2006 ketika Siti Waspiah jatuh sakit, ada seorang tetangganya tergerak hati untuk membantu mengurus dirinya, bernama Haryadi yang merupakan teman dari anaknya yang sudah tiada. Hampir 15 tahun Haryadi dan Sri Atikah istrinya bergantian mengurus dan membantu segala macam kebutuhan Siti Waspiah. Masalahnya setelah anaknya itu meninggal setelah tsunami itu, kita udah mulai nenek ini masih sehat, kita udah mulai membantu, cuma secara nggak rutin gitu aja. Nah mulai rutin sekali itu setelah jatuh sakit itu, saya nggak ingat tahun berapa, itu mulai rutin karena saya tahu masalahnya apa sih Nek, begini-begini. Ternyata untuk kebutuhan sehari-harinya itu tidak ada. Itu awalnya dari situ. Nah dari situlah setiap hari pagi sore saya mengantarkan makanan gitu. Meskipun saat itu Haryadi atau yang akrab disapa Pak Panji ini mengalami keterpurukan dalam perekonomian, namun ia dan sang istri tetap menjalankan amanah dari anak Siti Waspiah untuk sering mengunjunginya. Kalau pekerjaan saya awalnya saya main limbah, dalam artian saya Bukalapak gitu ya, Bukalapak, dan pas waktu itu saya sedang hancur sebenarnya. Saya sedang hancur, sedang down jatuhnya saya. Cuma ingin berbagi aja, ingin berbagi semampunya, sekuatnya, seadanya. Jadi nggak neko-neko, nggak. Ya udahlah, namanya gini loh. Saya mencari makan dengan ibaratnya sampai saya mendorong gerobak sendiri gitu ya. Terus ini ada orang yang ibaratnya cuma untuk makan saja kesulitan gitu. Ya udahlah, saya kompromi dengan istri. Ayolah mak, kita berbagi sepiring 2 piring untuk ibu ini setiap hari. Dengan ketulusan hati, Pak Panji dan sang istri merawat Nenek Waspiah hingga saat ini. Tak disangka kemudahan hidup anak-anak mereka dipermudah. Supaya kalau teman-teman relawan bisa mengikuti, yaitu tadi. Selama kita masih bisa berbuat baik, kita berbuatlah sebisanya, semampunya, seadanya, dimanapun, kepada siapapun. Karena hikmah yang saya terima atau ibaratnya mujizat yang saya terima itu benar-benar nyata. Ya sekarang bagaimana, kuliah 2 orang anak saya kan, saya kerja kerompongan kan nggak mungkin kan seperti itu. Tapi dengan adanya itu semuanya mudah, jalan anak-anak saya itu mudah gitu. Pada tahun 2013, Siti Waspiah dibantu oleh Seci untuk tambahan biaya hidup. Dan tahun 2017 dikarenakan kondisi rumah yang tidak layak huni, Seci membangun kamar dan kamar mandi seluas kurang lebih 20 meter persegi di lahan kosong yang letaknya di belakang bangunan rumah utama. Ibu Siti Waspiah rumahnya sudah mau rubuh, setelah itu dibangun oleh Yayasan Bunda Seci di belakang, berbentuk seperti kontrakan tapi rapi dan bersih. Jadi tempat tinggal Ibu Siti Waspiah sekarang sudah agak aman, terlindung dari angin dan hujan. Belakangan ini kemarin kita dapat telepon dari Pak Panji, katanya Ibu Siti kurang sehat, ya kita tengoklah beliau, emang kondisi sekarang beliau juga sudah agak ibaratnya gimana ya, kesehatannya sudah menurun banyak dan tidak bisa duduk dan tidak bisa jalan sendiri. Tadinya beliau masih bisa mandiri walaupun tinggal sendiri ya. Beliau di situ tinggal
sendiri yang selama ini yang setahu saya selalu dibantu yang namanya Pak Panji ini. Pak Panji setiap hari ke sana membersihkan rumahnya, menyiapkan makanan, dan dibantu sama istri Pak Panji juga. Nah, terus yang saya salut ini sama Pak Panji. Dari awal saya ke situ, Pak Panji sudah ada di situ dan membantu dengan sukarela walaupun bukan saudara atau anaknya ya. Hanya sekedar tetangga dari rumahnya nggak jauh. Jadi mau merawat seorang ibu yang sendirian. Selain Siti Waspiah, relawan Seci juga mengunjungi kediaman Oi Hidup, nenek berusia 80 tahun yang menerima bantuan biaya hidup Seci. Ia tinggal bersama sang suami yang sudah berumur 90 tahun. Sebelumnya, Seci pun memberikan perhatian dengan memberikan kloset dan tempat tidur kepada mereka, agar mereka nyaman dan aman. Ibu Oi Hidup ini sebelum kenal Ceci tuh sering minta di mana-mana. Nah suatu hari ketemu relawan di RSCK. Dia minta bantuan sama relawan. Relawan itu ya membantu dia. Terus suruh dia minta bantuan ke Ceci. Ya sampai sekarang ya Ceci membantu dia. Dulu keadaan dia sebenarnya sih hidupnya oke lah ya. Nah karena judi. Jadi ya habis semua. Bagaimana awalnya girang aja rasanya, hatinya bahagia. Terus doain pada Suci semua yang bantu saya. Membantu meringankan beban serta memberikan perhatian terhadap yang membutuhkan. Relawan Seci terus berusaha menginspirasi orang lain untuk berbuat kebajikan dan menyebarkan cinta kasih. Irawati Kunadi, DAI TV.